Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan telah berlangsung ya, dan pihak kepolisian telah membantah dan pada prinsipnya pihak kepolisian Polda Jawa Barat menolak tuntutan atau petitum yang dilayangkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan kemarin. Banyak pihak ya, banyak publik termasuk saya pribadi ya, berharap pada sidang pra-peradilan tersebut ya, pihak kepolisian mengeluarkan kartu as atau mengeluarkan tongkat sakti ya, berkaitan dengan barang bukti atau alat bukti lainnya ya, selain yang ditunjukkan pada press conference kemarin ya, seperti kartu keluarga, KTP dan sebagainya. Namun itu tidak terjadi ya, dan banyak publik merasa kecewa akan hal ini ya, karena kita bagaimanapun publik menunggu ya, dasar penangkapan Peggy Setiawan itu apa ya, dan ternyata dalam jawabannya pihak kepolisian Polda Jawa Barat lebih banyak membacakan keterangan saksi-saksi ya, berkaitan dengan Peggy Setiawan ya, dan terutama saksi Sudirman yang konon katanya Sudirman ini merupakan teman SD Peggy Setiawan, dan di situ juga memang disinggung ya, kenapa pihak kepolisian langsung menangkap Peggy Setiawan. Dasarnya adalah putusan pengadilan negeri yang sudah inkrah atas terpidana atau pelaku-pelaku yang sudah menjalani hukuman ya, seperti Sudirman dan kawan-kawan, termasuk Saka Tatal yang sudah bebas ya. Itu dasarnya ya. Jadi mungkin polisi beranggapan tidak perlu lagi mengungkapkan alat bukti lainnya ya, kecuali saksi dan saksi ahli, juga surat ya, seperti itu. Namun dalam kesempatan itu juga pihak kepolisian telah mengurai ya, mengungkapkan apa yang didapat dari handphone Peggy Setiawan ya, seperti halnya pengakuan teman Peggy Setiawan juga ya, dan juga termasuk tato yang ada di Peggy Setiawan itu juga dibahas ya, masuk dalam pembacaan pembelaan dari pihak kepolisian tersebut ya, dan itulah yang diakui sebagai dasar penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ya. Lalu bagaimana dengan pihak kuasa hukum Peggy Setiawan? Tentunya pihak Peggy Setiawan tidak dengan serta-merta menerima pembelaan dari pihak kepolisian, dan pihak kuasa hukum Peggy Setiawan tetap pada pendiriannya minta Peggy Setiawan dibebaskan ya. Dan pertanyaannya, apakah Peggy Setiawan akan bebas ya, atau akan diputus bebas oleh pengadilan dalam gugatan pra-peradilan ini? Jawabannya masih teka-teki ya. Saya pribadi belum yakin pra-peradilan ini akan membebaskan Peggy Setiawan. Kenapa demikian ya? Ini menurut tafsir saya ya, oke lah kita anggap Peggy Setiawan itu tidak melakukan atau bisa dikatakan salah tangkap, tapi dalam proses perjalanannya ya, pihak-pihak yang membantu Peggy Setiawan ini cenderung di media sosial dimanapun membuat opini yang seolah-olah pihak kepolisian itu
melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai atau terkesan memojokkan pihak kepolisian ya. Jadi itu juga mempengaruhi ya. Jadi ibarat kata ya, siapa sih maling yang dituduh langsung ngaku? Kan enggak juga ya. Tapi tidak seperti itu dalam konteks kepolisian. Kepolisian memiliki kewenangan menangkap yang diyakini, yang diduga itu merupakan pelaku pidana ya. Dan jelas kepolisian bekerja berdasarkan atas undang-undang ya. Terlepas nanti salah dan benarnya pihak-pihak yang membantu terduga pelaku itu ya silahkan melakukan langkah-langkah hukum, tapi satu catatannya, stop ataupun rem ataupun kurangi berbicara di media sosial yang sifatnya memojokkan pihak tertentu, dan itu justru merugikan klien yang dibela ya. Harusnya melakukan langkah-langkah hukum yang senyap ibaratnya. Jangan berkuar-kuar di TV, di media sosial ya, seolah-olah menyudutkan pihak kepolisian. Lu siapa sih gitu yang mau disudutkan? Kan nggak ada ya, nggak. Sekarang pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk itu gitu loh, dan penentuannya ya di pengadilan nanti. Oleh karenanya pihak kepolisian tetap kekeh, silahkan di pengadilan pembelaan itu dilakukan, memang itulah ruang lingkupnya. Dan perlu diingat bahwa seandainya ada salah tangkap atau apapun, itu tidak serta-merta pihak kepolisian yang istilahnya yang salah melakukan tindakan, tapi di situ ada jaksa ya, ada pengadilan, bahkan pelaku-pelaku yang sebelumnya ini yang sudah menjalin tahanan itu sudah melakukan kasasi, bahkan kalau tidak salah melakukan gerasi seperti itu. Jadi itulah ruang lingkup yang sebenarnya ya. Kalau memang kita anggap Peggy Setiawan ini tidak bersalah, harusnya pihak-pihak yang membela, yang membantu itu tidak terlalu vulgar ya, menyudutkan pihak tertentu seolah bekerja tidak benar. Dan itu apakah mau terima orang itu belum tentu kan. Ibaratnya lebih baik lu tarung deh sama gue selanjutnya kan, seperti itu. Terlepas benar dan tidaknya kan tidak di sana gitu ya. Termasuk di sidang pra peradilan ini yang mereka sedang bertempur istilahnya. Kita lihat aja ya, apakah Peggy Setiawan akan diputus bebas atau seperti apa. Ini saya berbicara terlepas bukti atau apapun ya, karena kedua-duanya juga memiliki bukti ya. Kuasa hukum Peggy Setiawan memiliki bukti, kepolisian juga memiliki bukti, apalagi pihak kepolisian itu didukung dengan putusan pengadilan sudah inkrah. Ini kan bukan kasus baru ya. Jadi pihak kepolisian merujuk pada putusan pengadilan tadi ya, bahwa yang namanya Peggy Setiawan dan sebagainya itu ada ya dalam putusan tersebut ya. Jadi kalau saya lihat kepolisian ini hanya tinggal memastikan kalau ini benar Peggy Setiawan, makanya dia menunjukkan bukti ijazah segala macam seperti itu gitu, termasuk dan lain-lainnya. Mungkin nanti setelah di pengadilan semua akan dikeluarkan ya, apa yang dimiliki oleh kepolisian, bukti-bukti ya. Jadi kita juga jangan terlalu berjumawa ya, karena kita memiliki bukti-bukti yang seolah-olah lengkap, sampai di sidang pun ketawa-ketiwi. Itu juga kayaknya kurang etis ya kalau kita lihat ya. Dan semoga kasus ini cepat selesai dan memberikan keadilan siapapun. Kalau memang Peggy Setiawan benar ya bebaskan, dan bila salah ya lanjutkan dan harus menjalani hukuman.